Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fanel Citrarum dari Prodi Ilmu Pemerintahan, mahasiswa semester 4. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang teori politik pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Siapa sih Ibnu Taimiyah itu? Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Haran, Turki dengan nama asli Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al-Haran. Beliau lahir di Haran, Turki pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 22 Dzulqa'dah 728 Hijriah atau 26 September 1328 Masehi di penjara Qal'ah Dimashq dan disaksikan oleh muridnya Ibnul Qayyim ketika sedang membaca Al-Quran. Beliau dipenjara karena berseberangan dengan pemerintah di zamannya. Beliau memprotes keputusan gubernur yang membiarkan seseorang bernama Asaf bebas dari hukuman setelah menghina Nabi Muhammad SAW. Ibnu Taimiyah ini tidak menikah, teman-teman. Bukan karena kelainan atau bagaimana. Ibnu Taimiyah tidak menikah karena kesibukan beliau dengan ilmu, mengajar, dakwah, serta berjihad. Oke, lanjut. Pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Pemikiran politik Ibnu Taimiyah adalah bentuk negara yang bersendikan agama. Hal tersebut karena Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa kebobrokan umat disebabkan oleh pemimpinnya. Jadi, pemikiran ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke, next. Konsep negara Ibnu Taimiyah. Konsep negara menurut Ibnu Taimiyah adalah negara sebagai sarana untuk merealisasikan kewajiban agama. Eksistensinya sangat dibutuhkan untuk melindungi agama, karena hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tetapi hal tersebut bukanlah tujuan utama suatu negara. Tujuan utama suatu negara adalah terciptanya tatanan negara dan politik yang adil dan sejahtera, dan dibutuhkannya kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Jadi konsep negara dan kepemimpinan negara itu berbeda-beda, teman-teman. Kaum Sunni menyatakan bahwa menegakkan negara bukanlah asas dan praktik agama seperti yang diyakini oleh kaum Syiah. Menurut kaum Sunni, menegakkan agama itu penting, tetapi bukan berarti agama itu bisa tegak tanpa adanya negara. Jadi, menurut Sunni, agama dan negara itu suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan ternyata Ibnu Taimiyah itu sependapat dengan pemikiran kaum Sunni tersebut. Dalam konsep negara ini, Ibnu Taimiyah menghapus konsep khilafah dan mengganti menjadi imamah. Beliau menilai bahwa rezim yang ditegakkan oleh Nabi adalah rezim nubuah, bukan imamah. Beliau tidak ingin rakyatnya hanya menjadi objek dari sebuah negara, tetapi beliau ini ingin rakyatnya menjadi subjek atas negara. Jadi kalau khilafah itu cenderung ke arah politik dan jabatan, kalau imamah itu cenderung mengarah ke sifat dan agama, seperti itu. Oke, lanjut. Konsep imamah Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, orang yang pantas menjadi kepala negara adalah orang yang harus benar-benar adil dan amanah. Menurut beliau, kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemegang kekuasaan harus berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak. Ibnu Taimiyah menilai bahwa negara harus mampu menerapkan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum dengan berpegang teguh kepada prinsip tauhid. Nah, dalam konsep imamah, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seorang pemimpin harus benar-benar adil dan amanah. Nah, amanah ini ada dua pengertian, teman-teman, yaitu amanah untuk mengelola tanggung jawab sebagai kepala negara dan amanah untuk memegang kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh kepala negara. Nah, konsep amanah dan adil itu sangat mendominasi pemikiran Ibnu Taimiyah yang berdasarkan nilai-nilai agama dan berpegang teguh pada Al-Quran dan juga hadis. Nah, dengan persyaratan yang seperti itu, Ibnu Taimiyah tidak memperuntukkan kaum Quraisy untuk menjadi kepala negara, karena kaum Quraisy itu bertentangan dengan Al-Quran, ya meskipun ada hadis yang menjadi suatu landasannya. Nah, dalam kepemimpinan ini, Ibnu Taimiyah itu sangat menekankan keharusan menegakkan kepemimpinan negara untuk membela agama. Karena beliau yakin bahwa tujuan Islam adalah menciptakan suatu tertib sosial
di mana nilai-nilai dasar Al-Quran dan As-Sunnah itu direalisir. Nah, itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa agama tidak akan mungkin hidup tanpa adanya negara. Seperti itu. Selanjutnya, konsep siyasah Ibnu Taimiyah. Konsep siyasah menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala dan pemegang kekuasaan harus berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak. Ibnu Taimiyah menilai bahwa negara harus mampu menerapkan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum dengan berpegang teguh kepada prinsip tauhid. Nah, maksud dari kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala dan pemegang kekuasaan harus berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak. Jadi, presiden, sultan, raja, kepala negara dan pemimpinnya itu hanyalah bayang-bayang Tuhan di atas bumi. Nah, artinya itu sumber kekuasaan itu sebenarnya berada pada sang kuasa. Itu yang dikatakan Ibnu Taimiyah, teman-teman. Nah, Ibnu Taimiyah cenderung kepada bentuk pemerintahan yang demokratis. Hanya saja demokratisnya itu konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai syariat dan keinginan rakyat dan juga memberi ruang untuk berpartisipasi dalam politik. Nah, model-model seperti itu tuh menurut Ibnu Taimiyah bisa merealisasikan nilai-nilai keadilan. Jadi, Ibnu Taimiyah tidak terlalu mementingkan sistem atau mekanisme dalam pengangkatan kepala negara, teman-teman. Menurut beliau, yang terpenting orang yang menduduki jabatan itu harus benar-benar amanah dan adil. Nah, sifat amanah dan adil tersebut diperoleh melalui cara mubayyah atau sumpah setia yang diberikan oleh Ahl al-Syaukah. Oke, cukup untuk video materi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.